Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'un hasan. Wa salawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allah as'al an yarzuqana ikhlasan niyyati fil qawli wal amal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. Jadi sebelum kita memulai kajian, saya mengingatkan semuanya untuk selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal baik yang kita lakukan. Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sekira maknanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal seseorang kecuali amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mana kitabnya, Bang? Qala al-muallif rahimahullah, ke-6 kan? Fa'in qila, enggak, ke-7. Qala al-muallif rahimahullah, al-wahhabiyyatu tuharrimu as-salata fi masjidin fihi qabrun. Kelompok Wahabi mengharamkan salat. Al-wahhabiyyatu tuharrimu as-salata, kelompok Wahabi mengharamkan salat fi masjidin, di dalam masjid, fihi qabrun, yang ada di dalamnya kuburan. Yang ada di dalamnya kuburan, berarti ada kuburan di dalam masjid. Kalau ada, kata mereka, kuburan di dalam masjid, maka hukum salat di dalam masjid tersebut adalah haram, kata mereka, kelompok Wahabi ini. Wahtajju, dan mereka berdalil, bihaditsil Bukhari, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wahtajju bihadisin, dan mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa hadisnya? La'anal yahud. Kalau sebetulnya ada tambahan la'anallahu liyahuda, ditambahi di antara la'ana dengan yahud. La'anallahu liyahuda wan nasara, sungguh Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani. La'anallahu al-yahuda wan nasara, sungguh Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka ittakhadhu qubur anbiya'ihim, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka masajida, sebagai masjid, Jadi ada memang hadis yang sahih
Apa bunyinya? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Kita katakan al-hadisu sahih, hadisnya memang sahih, baik sanad ataupun matan. Al-hadisu sahih, walakin fahmuhum 'ala al-hadis khata'. Hadisnya memang sahih, memang betul hadisnya, baik sanadnya ataupun matannya memang sahih. Akan tetapi pemahaman mereka terhadap hadis ini itu yang salah. Itu dia pertama. Ketika mereka mengatakan hadis la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim al-masajida, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, kita katakan na'am, ya, hadisnya sahih, baik itu dari segi matan ataupun dari segi sanad memang sahih. Akan tetapi pemahaman kalian terhadap hadis ini itu yang bermasalah, itu yang salah. Tidak sesuai dengan yang dipahami oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi ketika mereka mengatakan hadis ini, Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Dengan hadis ini mereka berdalil haram salat di dalam sebuah masjid yang di dalam masjid tersebut terdapat kuburan. Maka apa jawaban kita untuk membantah kelaiman mereka itu, untuk membantah pemahaman mereka itu? Fal jawabu, maka jawabannya la tahrumus salatu, tidak haram salat fi masjidin fihi qabrun, di dalam masjid yang terdapat di dalamnya kuburan. La tahrumus salatu, tidak haram salat, fi masjidin, di dalam masjid, fihi qabrun, yang terdapat di dalamnya kuburan. Itu jawaban pertama. Tidak haram. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak haram salat di dalam masjid yang terdapat di dalamnya kuburan. Innama nassal fuqaha'u, sesungguhnya yang disebutkan ulama-ulama fiqih, innama nassal fuqaha'u, sungguhnya yang disebutkan ulama-ulama fiqih ala karahatis salati, tentang kemakruhan salat. Sesungguhnya yang disebutkan ulama-ulama fikih ala karahatis salati, tentang kemakruhan salat, ilal qabri, menghadap kuburan, idza lam yakun bainahu, idza lam yakun hailun bainahu, idza lam yakun hailun bainahu, jikalau tidak ada penghalang antara kuburan, bainahu, antara kuburan, wa bainal musallin, dan antara orang-orang yang salat. Jadi yang ada nasnya daripada ulama fiqih itu apa? Hanya makruh salat di dalam masjid yang di dalamnya ada kuburan. Itu pun kemakruhannya terjadi jikalau tidak ada pemisah ataupun hail, penghalang antara kuburan tersebut dengan orang yang salat. Itu pun cuma makruh, tidak dikatakan haram seperti yang difatwakan kelompok Wahabi. Amma idza hala hailun, adapun jika ada penghalang, amma idza hala hailun, adapun jika ada penghalang,
bainal qabri, antara kuburan, wal musalli, dan orang yang salat. Kalau ada penghalang antara kuburan dengan orang yang salat, ma hukmuhu? Fala karahata, maka tak ada kemakruhan. Kamal halu fi masjid Rasulillah, sebagaimana keadaan di dalam masjid Rasulullah. Apa itu masjid Rasulullah? Masjid Madinatul Munawwarah. Kamal halu, sebagaimana keadaan fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala karahata salati hunaka, maka tidak ada kemakruhan salat di sana. Coba kalian perhatikan itu Masjidin Nabawi. Ada kan di dalamnya kuburan Nabi? Orang yang salat di halaman masjid itu, tentunya dia akan menghadap kiblat. Dan kuburan ini juga akan menghadap kiblat. Berarti dia akan menghadap kepada kuburan tersebut. Kalau seandainya hukumnya seperti yang dikatakan oleh orang Wahabi, lalu bagaimana mungkin mereka diam terhadap ribuan jamaah yang sedang haji ataupun umrah salat di Masjidin Nabawi dan mereka tidak katakan haram? Kalau mereka seandainya mereka memang berpegang teguh kepada fatwa mereka, kenapa mereka tidak mengharamkan salat seperti itu? Bisa dipahami kan? Jadi kita katakan tadi, maksud daripada salat di dalam masjid yang ada di dalamnya kuburan itu hanya makruh saja. Itu pun makruh kalau seandainya tidak ada penghalang antara orang yang salat dengan kuburan tersebut. Salat langsung di depannya kuburan, ini yang makruh. Tapi kalau seandainya ada dinding yang dibangun seperti makamnya Nabi, kan ada kamarnya kan, kiri kanan muka belakang ada dindingnya kan, itu kan penghalang, itu kan hail itu. Maka ketika kita sholat menghadap kiblat, rupanya di depan kita ada kuburan yang sudah ada hail antara kita dengan kuburan tersebut, maka itu tidaklah makruh sama sekali. Lalu bagaimana dengan hadis la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida? Lalu bagaimana pemahaman hadis ini? Apa sebetulnya yang dimaksud dengan hadis ini? Maka disebutkan, amma qauluhu alaihi salatu wassalam, adapun sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Apa pemahaman daripada hadis ini? Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Apa makna daripada hadis ini? Yang sejalan dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Fa innal yahuda, makna daripada sini, fa innal yahuda, sesungguhnya kaum Yahudi, kanu mereka, yattakhiduna menjadikan, mereka menjadikan al-qubura, kuburan-kuburan para nabi mereka. Mereka menjadikan kuburan-kuburan pada para nabi mereka
kiblatan lahum, sebagai kiblat bagi mereka. Itu makna daripada hadis ini. Kalau kita kan kiblat kita adalah Ka'bah. Kalaupun seandainya ada kuburan di depan kita ketika ingin sholat, apakah kita jadikan kuburan tersebut sebagai kiblat? Hah? Tidak. Yang kita jadikan sebagai kiblat itu apa? Ka'bah. Tapi kalau orang Yahudi dan orang Nasrani tidak, mereka menjadikan kuburan tersebut sebagai kiblat, sebagai tempat untuk sholat. Bisa dipahami kan? Yusalluna ilaiha, mereka sholat kepada kuburan-kuburan tersebut. Nah, itu tujuan. Itulah penyebabnya Allah melaknat kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Wa yusalluna ilaiha, dan mereka salat kepada kuburan-kuburan tersebut. Jadi kalau seandainya kelompok Wahabi mengatakan, tidak boleh salat di dalam masjid yang ada di dalamnya kuburan, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata mereka, pasti mereka akan menguatkan kata Bukhari. Kenapa? Karena ashahhul kitab ba'dal Quran sahihul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa kata mereka? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihimul masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Berarti kalian sholat di dalam masjid yang ada di dalamnya kuburan, berarti kalian sama dengan kelompok Yahudi dan Nasrani, kata mereka nanti. Maka apa kita katakan? Tidak ada hubungan antara orang yang sholat di dalam masjid yang terdapat di dalamnya kuburan dengan orang Yahudi yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kenapa? Karena orang Muslim yang sholat di dalam masjid yang terdapat di dalamnya kuburan, dia tidak menjadikan kuburan tersebut sebagai kiblat. Dia tetap menjadikan kiblatnya adalah Ka'bah. Cuman berkebetulan di masjid tersebut ada kuburan, maka hukum sholat di dalam masjid tersebut, kalau seandainya tidak ada penghalang antara dirinya dengan kuburan tersebut, maka itu hanya makruh saja. Tapi kalau seandainya ada penghalang, baik itu tirai, baik itu dinding, ataupun sesuatu yang bisa menghalangi dia dari kuburan tersebut, maka tidak ada kemakruhan. Sebagaimana sholat di dalam Masjidil Nabawi. Di dalam Masjidil Nabawi ada kuburan Nabi. Kalau seandainya fatwanya seperti orang Wahabi, maka haramlah salat di dalam Masjidil Nabawi. Kenapa? Karena di dalam Masjidil Nabawi ada kuburan. Bisa dipahami kan? Lalu apa makna hadis ini? Hadis la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihimul masajid. Maknanya adalah bahwa kaum Yahudi dan kaum Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai kiblat mereka untuk sholat. Kan berarti kan bertentangan, tak sama dengan kita. Wal muslimun la yaf'aluna hadza. Sedangkan kaum muslimin tidak melakukan yang demikian. Sedangkan kaum muslimin tidak melakukan yang demikian. Tak ada seorang muslim pun yang sholat di dalam masjid yang terdapat di dalamnya kuburan, menjadikan kuburan tersebut sebagai kiblat. Tak ada. Ketika kamu tanya, kenapa kamu sholat menghadap ke kuburan tersebut? Dia hanya mengatakan, ya karena kuburan itu ada di situ. Saya tidak menjadikan kuburan itu sebagai kiblat. Saya tetap menjadikan kuburan tersebut saya tetap menjadikan kiblat saya adalah Ka'bah. Cuman berketepatan di dalam masjid ini ada kuburan. Lalu kalau seandainya dia buat penghalang, maka tidak makruh. Kalau tidak ada penghalang berarti makruh. Amma mujarradu wujudi qabrin fi masjidin. Adapun dengan adanya itu aja. Adapun dengan adanya kuburan di dalam masjid,
Adapun dengan adanya kuburan di dalam masjid, lam yaqsidhul musalli bis salati ilaihi, dan tidak menjadi tujuan orang yang salat untuk salat ke kuburan tersebut, maksudnya menjadikannya sebagai kiblat untuk salat ke kuburan tersebut. Lam yaqsidhul musalli bis salati ilaihi, tidak bermaksud orang yang salat menjadi salat kepada kuburan tersebut, maksudnya menjadikan kuburan tersebut sebagai kiblat. Fala yantabiqu alaihi al hadithul mazkur, maka tidaklah cocok atau tidak sesuai, kepadanya hadis yang telah disebutkan tadi. Maka tidaklah cocok ataupun tidak sesuai baginya hadis yang disebutkan tadi. Kenapa? Karena hadis yang disebutkan tadi, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihimul masajid. Itu maksud hadis itu adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani mendapatkan laknat Allah karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai kiblat salat. Kalau kita tidak, kiblat kita tetap Ka'bah. Kiblat kita tetap Ka'bah. Tidak ada seorang pun salat di dalam masjid yang terdapat di dalamnya kuburan menjadikan kuburan tersebut sebagai kiblat. Maka hadis ini tidak cocok kepada orang yang salat di dalam masjid yang ada di dalamnya kuburan selama dia tidak menjadikan kuburan itu sebagai kiblat.